Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudaraku yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Hidup ini adalah suatu hal yang singkat. Kita tidak akan hidup selamanya. Maka tentunya mari kita berintrospeksi di dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Sudahkah diri kita menjadi orang yang ideal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, dari itu sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Maka manusia bisa kita kategorikan menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah manusia wajib, di mana kehadirannya itu wajib ada. Kalau nggak ada dia, maka wah ini bisa bahaya nih kondisinya. Atau setidaknya hal yang awalnya berjalan normal menjadi kurang baik. Contohnya, misalnya dia ini adalah orang yang memang sangat berperan di sebuah tempat. Misalnya menjadi orang yang memang paling pandai, atau yang paling cerdas, atau yang paling rajin di tempatnya. Sehingga ketika dia tidak ada, orang akan merasa kehilangan. Waduh, si A di mana ya? Kita kerepotan nih nggak ada dia nih. Kita menjadi terhambat nih karena nggak ada dia nih. Maka inilah contoh manusia yang wajib. Ini yang harusnya menjadi profil orang yang kita tiru. Yang kedua adalah kategori manusia yang sifatnya sunnah. Ya, kalau dia ada, alhamdulillah. Tapi kalaupun nggak ada, maka bisa digantikan dengan orang lain. Dan ini juga cukup banyak di antara kita. Contohnya misalnya ada orang yang pandai dalam menulis surat. Maka ketika dia tidak ada, ini agak repot. Tetapi tentunya bukan berarti kalau dia tidak ada, maka semua akan gagal. Mungkin bisa digantikan dengan orang yang lain. Nah, ini adalah kategori yang kedua, yang kalaupun kita tidak bisa menjadi orang yang pertama, yang menjadi manusia yang wajib, yang sangat diperlukan, ya setidaknya kita punya peran lah. Walaupun peran yang kita laksanakan itu bisa digantikan orang-orang yang lain. Lalu yang patut kita hindari adalah ketiga golongan yang lainnya, yaitu orang yang sifatnya jaiz atau mubah. Artinya apa? Nggak ada dia, sama aja. Dia nggak masuk kerja ataupun dia masuk kerja, nggak ngaruh kantor. Dia hadir di tengah masyarakat ataupun dia pergi ke tempat yang lain, orang tidak merasakan apapun dampaknya. Adakah di antara kita? Mungkin juga banyak. Orang yang ya serasa tidak terlalu diperlukan di sebuah tempat. Ini patut kita hindari. Tetapi yang berikutnya yang lebih patut kita hindari adalah orang yang kategorinya makruh. Kata makruh ini berasal dari karoha yang artinya membenci. Jadi makruh itu adalah orang yang dibenci. Kalau dia ada, wah ini ya bahaya. Jadi sebaiknya dia nggak ada. Ini kategori orang yang kalau dia datang, ini ya akan membawa dampak walaupun mungkin kecil. Maka sebaiknya dia nggak ada. Adakah di antara kita? Wallahu a'lam. Jangan-jangan mungkin termasuk kita terkategori ini. Nah, yang paling
wajib paling harus kita hindari adalah golongan yang kelima, yang terakhir, yaitu manusia yang terkategori haram. Tidak ada manfaat apapun dari dia. Bahkan dia sifatnya merusak. Dia sifatnya mengganggu. Dia malah mengacaukan kondisi yang sudah baik. Ini yang betul-betul harus kita hindari. Orang-orang yang mungkin tipikalnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namruz, atau orang-orang lain yang dilaknati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kehadirannya malah didoakan, ya Allah, semoga dia nggak hadir ya Allah. Kalau dia nggak ada atau dia meninggal dunia mungkin, maka orang-orang bersyukur, alhamdulillah sudah hilang satu penyakit masyarakat. Masya Allah, beban kita berkurang ini gara-gara dia sudah meninggal, seperti itu misalnya. Apakah kita ingin seperti ini? Maka ini yang wajib kita hindari. 3 golongan tadi. Golongan orang yang mubah, orang yang makruh, dan orang yang haram. Dan mari setidaknya kita menjadi orang yang sunnah, yang memiliki manfaat walaupun sedikit, walaupun bisa digantikan oleh orang lain. Dan terutama marilah kita menjadi orang yang wajib, yakni kehadiran kita sangat dinantikan oleh masyarakat, orang-orang sekitar kita. Jadilah setidaknya seperti kalau diibaratkan oleh Rasulullah, umat muslim itu harusnya menjadi seperti lebah. Kalau dia hinggap di sebuah pohon, maka dia tidak mengganggu. Tidak pernah membuat suatu dahan patah gara-gara dihinggapi oleh seekor lebah. Dibandingkan misalnya dengan orang yang terkategori seperti ulat. Kehadirannya di sebuah dahan membahayakan daun-daun yang ada. Bisa habis semua daun. Kemudian lebah, dia hanya memakan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Dia mengeluarkan madu yang manfaatnya luar biasa untuk kita semua. Sementara kalau ulat, seperti ulat bulu misalnya, kita pegang malah menjadi gatal. Dan kalau manfaatnya mungkin, kecuali mungkin beberapa ulat tertentu seperti ulat sutra misalnya, tetapi secara umum ulat tidak disukai oleh orang. Untuk itu, jangan lupa, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang manfaatnya paling besar untuk orang-orang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.